Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen pengelolaan limbah. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang karakteristik limbah. Bagi kalian yang belum mengikuti video manajemen pengelolaan limbah yang pertama, bisa Anda klik pada link tautan yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, kita mulai pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan materi kita yaitu manajemen pengelolaan limbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari karakteristik limbah. Jadi di dalam manajemen pengolahan limbah, di sini kita akan mengenal karakteristik dari limbah. Terutama kita nanti banyak sering membahas tentang limbah industri. Nah, karakteristik itu merupakan sifat. Jadi karakteristik itu adalah sifat yang harus diketahui. Nah, sifat-sifat dari limbah terdiri dari berdasarkan proses fisika, proses kimia, dan proses biologi. Jadi karakteristik limbah itu nanti bisa dilihat dari sifatnya secara fisika, kimia, dan biologi. Karakteristik limbah industri itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah limbah cair. Biasanya dikenal sebagai entitas pencemar air. Jadi kenapa kok disebut limbah cair? Karena dia itu sebagai entitas pencemar air. Komponen pencemar air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik, dan bahan buangan anorganik. Jadi yang mencemari air itu ada bentuknya adalah padat, yaitu barang-barang seperti misalkan barang-barang bekas ya, yang dibuang ke air itu adalah buangan padat. Kemudian bahan buangan organik. Bahan buangan organik itu sisa-sisa makhluk hidup, bisa merupakan misalkan guguran daun, ataupun mungkin bangkai-bangkai binatang dan sebagainya, termasuk buangan manusia ya. Sering kan orang menjadikan sungai sebagai MCK. Nah, ini termasuk bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik. Anorganik itu yang bukan organik. Nah, termasuk barang-barang buatan manusia. Ini termasuk pencemar air. Kemudian ini dari limbah cair. Lalu yang berikutnya adalah limbah padat. Kalau limbah cair ini mencemari air dan biasanya bentuknya adalah cair, makanya namanya limbah cair. Dibuang bersama-sama dengan aliran air. Kalau limbah padat, ini bentuknya padat, keras, ada bentuk. Nah, ada bentuk. Dan di sini limbah padat ini contohnya itu misalkan kalau kalian membuang sampah seperti kertas, kemudian barang-barang bekas, ini adalah limbah padat. Kalau di dalam kegiatan industri, limbah padat ini biasanya sisa-sisa dari hasil produksi. Sisa-sisa hasil produksi. Ini bentuknya ada yang bentuknya padat. Nah, seperti misalkan industri mebel ya, kayu,
ketika diproses untuk bentuk suatu kursi, meja, atau tempat tidur, biasanya kan tidak kayu utuh. Nah, setelah dipotong masih ada sisa. Ini adalah termasuk limbah padat. Kemudian limbah gas dan partikel. Limbah gas ini adalah dalam bentuk asap biasanya, asap pembakaran. Nah, di dalam limbah gas itu kadang ada yang bentuknya memang gas, ada yang bentuknya partikel-partikel kecil yang kita tidak bisa melihat, kita baru tahu setelah kita bersihkan. Ini biasanya partikel-partikel kecil. Contohnya misalkan kalau kalian berkendara ya, tidak menggunakan helm yang full face, ya, itu ketika kalian sampai rumah atau sampai tempat kos, ya, itu coba pakai tisu yang putih, ya, yang tisu yang bersih, maka nanti ketika kalian usap di wajah kalian ada warna hitam. Itu adalah hasil dari limbah dalam bentuk partikel-partikel. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, karakteristik dan sumber limbah. Secara fisika, karakteristik dalam bentuk fisika ini biasanya wujudnya nanti bisa dilihat dari warna, bau, padatan, dan temperatur. Warna biasanya bersumber dari bahan organik buangan industri dan domestik. Domestik di rumah tangga. Jadi biasanya kalau warna itu limbah yang wujudnya karakteristiknya itu warna, biasanya ini sering-seringnya dalam bentuk limbahnya sumber dari bahan organik. Baik itu dari buangan industri maupun dari buangan domestik. Kemudian karakteristik bau. Bau ini biasanya bersumber dari penguraian limbah dan buangan industri. Jadi bau ini biasanya sudah melibatkan bakteri-bakteri sekitar yang menguraikan limbah yang dihasilkan oleh industri maupun oleh rumah tangga, sehingga dia menghasilkan bau. Kemudian padatan. Padatan ini biasanya bersumber dari sumber air, karena dia mengikis setiap yang dialiri, kemudian buangan industri dan domestik. Kemudian karakteristik fisika yang berikutnya adalah temperatur. Biasanya nanti wujudnya panas ya. Nah, ini sumbernya bisa dari rumah tangga ataupun bisa dari industri. Karakteristik berikutnya yang kimia. Kimia ini ada organik karbohidrat. Organik karbohidrat ini dari buangan industri, perdagangan, dan domestik. Kemudian minyak dan lemak, ini juga sama, industri, perdagangan, dan domestik. Pestisida. Pestisida ini biasanya bersumber dari buangan hasil pertanian. Fenol, ini bersumber dari, fenol itu bersumber dari buangan industri. Kemudian dalam bentuk anorganik, ini ada alkali. Sumbernya air, domestik, kemudian infiltrasi air tanah, serta buangan air ketel. Air ketel di sini biasanya digunakan sebagai sumber panas dalam suatu industri. Kemudian klorida, ini sumbernya dari air, domestik, sama
pelemahan air. Dan ada logam berat, ini buangan industri, nitrogen, ini limbah pertanian biasanya. Jadi dari di pertanian itu ada pupuk maupun ada obat-obatan. Kadang ini mengandung nitrogen, ini limbah pertanian. Kemudian pH, derajat keasaman, ini dari limbah industri. Fosfor, ini limbah industri, domestik dan alamiah. Jadi ada fosfor itu yang bersumber dari alam. Kemudian sulfur, ini limbah industri dan domestik. Kemudian bahan beracun, ini ada perdagangan dan limbah industri. Sedangkan biologi, ini berasal dari virus, ini biasanya dihasilkan dari limbah domestik. Sekarang karakteristik sifat berdasarkan fisik atau fisika. Sifat fisik ini perubahan yang ditimbulkan parameter fisik dalam limbah ditentukan berdasarkan jumlah padatan terlarut, kekeruhan, bau, temperatur, daya hantar listrik, dan warna. Jadi sifat fisik ini nanti bisa dilihat dari padatan, kekeruhan. Jadi kalau air itu keruh, ini berarti pencemaran atau limbah berdasarkan sifat fisik. Air bau, ini juga dari fisik. Temperatur, misalkan airnya itu tidak sedang dipanaskan tetapi menjadi hangat, ini ada juga sifat fisik. Atau memiliki daya tahan listrik, ini juga fisik. Berubah warna, ini juga karakteristik limbah secara fisik. Padatan, padatan di sini terdiri dari bahan padat organik maupun anorganik yang larut, mengendap maupun suspensi. Bahan ini akan mengendap pada dasar air yang lama-kelamaan menimbulkan pendangkalan pada dasar bahan penerima. Jadi padatan ini nanti mendangkalkan air. Akibat lain dari padatan ini menimbulkan tumbuhnya tanaman air tertentu dan dapat menjadi racun bagi makhluk hidup yang lainnya. Banyak padatan menunjukkan banyaknya lumpur terkandung di dalam air. Jadi bentuk padatan ini nanti bisa bentuknya adalah endapan yang nanti mendangkalkan air. Jadi yang semula airnya itu dalam menjadi dangkal. Bisa juga nanti bentuknya adalah lumpur yang terkandung di dalam air. Nah, semakin lama nanti airnya semakin dangkal, tidak dalam lagi. Lalu memunculkan tumbuhan-tumbuhan yang biasa tumbuh ketika seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah keruh. Kekeruhan menunjukkan sifat optis air yang menyebabkan pembiasan cahaya ke dalam air. Kekeruhan membatasi pencahayaan ke dalam air. Sekalipun ada pengaruh padatan terlarut atau partikel yang melayang dalam air, namun penyerapan cahaya ini dipengaruhi juga bentuk dan ukurannya. Kekeruhan ini terjadi karena adanya bahan yang terapung dan terurainya zat tertentu seperti bahan organik, jasad renik, lumpur, tanah liat, dan benda lain yang melayang atau terapung dan sangat halus sekali. Nilai kekeruhan air dikonversi ke dalam ukuran SiO2 dalam satuan miligram. Semakin keruh air semakin tinggi daya hantar listrik dan semakin banyak pula padatannya. Jadi air
Air itu yang tercemar limbah itu bentuknya bisa dalam bentuk air yang semakin keruh. Keruh di sini bisa disebabkan karena adanya benda-benda yang halus melayang di air sehingga menutupi pembiasan cahaya. Cahaya itu semakin lama semakin tidak bisa masuk. Nah, di sini air yang keruh ini kadang itu juga semakin keruh malah bisa menghantarkan listrik. Nah, ini yang terjadi. Karena memang bahan-bahan yang membuat air itu keruh. Di sini ada jasad renik. Jasad renik itu adalah makhluk-makhluk hidup yang meninggal ya di air, tapi kecil-kecil. Ya, kita mungkin tidak bisa melihat kecuali menggunakan mikroskop. Atau bahan-bahan organik yang lainnya, lemak. Lemak-lemak ya seperti kalau kita mencuci piring yang ada bekas lemak, maka nanti lama-lama air itu menjadi keruh. Ya. Atau benda lain yang melayang atau terapung dan sangat halus sekali. Ini adalah penyebab kekeruhan. Kemudian daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah kemampuan air untuk mengalirkan arus listrik dan kemampuan tercermin dari kadar padatan total dalam air dan suhu pada saat pengukuran. Konduktivitas arus listrik mengalirkan arusnya tergantung pada mobilitas ion dan kadar yang terlarut. Senyawa anorganik merupakan konduktor kuat. Kalau ada senyawa anorganik ini merupakan konduktor. Konduktor itu penghantar listrik yang kuat dibandingkan senyawa organik. Pengukuran daya hantar listrik ini untuk melihat keseimbangan kimiawi dalam air dan pengaruhnya terhadap kehidupan biota yang ada. Nah, jadi air yang tercemari ini kadang-kadang kalau di situ pencemarnya adalah senyawa-senyawa anorganik, sisa-sisa zat kimia yang merupakan konduktor atau penghantar listrik, maka kemampuan daya hantar listrik air secara fisik itu semakin kuat. Nah, di sini nanti terlihat kalau diukur dengan secara kimiawi dalam air terhadap kandungan-kandungan senyawa yang ada di air tersebut. Nah, kalau ini merupakan penghantar listrik yang bagus, ini jelas akan mempengaruhi biota yang hidup di dalamnya. Karena banyak sekali aliran-aliran listrik yang bisa terjadi di alam ini. Misalkan ada halilintar, maka air tersebut atau tempat limbah tersebut dia menjadi penghantar listrik yang bagus, jelas kalau di situ ada kehidupan ikan ketika ada halilintar dia pun akan mati oleh arus listrik yang terjadi. Kemudian secara fisik yang berikutnya adalah warna. Warna timbul akibat suatu bahan terlarut atau tersuspensi dalam air di samping adanya bahan pewarna tertentu yang kemungkinan mengandung logam berat. Bau disebabkan karena adanya campuran dari nitrogen, fosfor, protein, sulfur, amonia, hidrogen, sulfida, karbon disulfida, dan zat organik lain. Kecuali bau yang disebabkan bahan beracun jarang merusak kecepatan manusia, tetapi mengganggu ketenangan bekerja. Nah, jadi warna ini biasanya timbul dari logam-logam berat yang terkandung di dalam limbah tersebut. Nah, logam-logam berat tersebut ini nantinya juga selain menimbulkan warna juga bisa menimbulkan bau. Bau yang muncul
dari apa? Dari kandungan seperti amonia, sulfur, ataupun protein, dan sebagainya. Ini adalah eh, pencemaran secara fisik dalam bentuk karakteristiknya itu dalam bentuk warna. Bau. Bau timbul karena adanya kegiatan mikroorganik. Kalau tadi bau muncul karena, nah ini kalau tadi kan zat-zatnya. Ini ya, kalau ini bau muncul karena kandungan logam-logam berat. Logam berat kan ada baunya, ya, seperti sulfur, ya, fosfor, ini karbon. Ini adalah juga menimbulkan bau. Nah, sedangkan bau yang di sini, bau yang timbul karena adanya kegiatan mikroorganisme atau mikroorganik yang menguraikan zat organik menghasilkan gas tertentu. Di samping itu, bau yang timbul karena terjadinya reaksi kimia yang menimbulkan gas. Kuat tidaknya bau yang dihasilkan limbah tergantung pada jenis dan banyak gas yang ditimbulkan. Jadi ada mikroorganisme yang menguraikan zat sehingga zat itu menimbulkan bau. Contohnya adalah tempat tinggal kita ada yang namanya MCK. Ya. Di sana kalau kita buka septic tank di rumah atau di kos kita, itu akan memunculkan bau. Nah, bau ini yang menghasilkan adalah hasil kerja mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa pembuangan yang kita lakukan. Ini memunculkan bau. Nah, di samping itu juga ada reaksi kimia yang tadi yang sebelumnya kita sebutkan, ya. Jadi kenapa kok sulfur, amonia itu menimbulkan bau? Karena ada reaksi kimia. Reaksi kimia yang menimbulkan gas. Nah, gas ini menimbulkan bau. Kuat tidaknya bau yang dihasilkan limbah tergantung pada jenis dan banyaknya gas yang ditimbulkan. Kemudian yang berikutnya adalah temperatur. Temperatur air limbah ini mempengaruhi badan penerima apabila terdapat perbedaan suhu yang cukup besar. Temperatur air limbah akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia serta tata kehidupan dalam air. Perubahan suhu memperlihatkan aktivitas kimiawi biologis pada benda padat dan gas dalam air. Pembusukan terjadi pada suhu yang tinggi dan tingkat oksidasi zat organik jauh lebih besar pada suhu yang tinggi. Jadi suhu yang berubah ini dalam air ini merupakan hasil dari reaksi kimia dan nanti juga akan mempengaruhi reaksi kimia. Ini adanya reaksi kimia biologis pada benda padat dan gas dalam air. Ini akan menimbulkan panas. Panas ini karena terjadi suatu proses yang namanya oksidasi dari zat organik. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia yang ada pada permukaan limbah tersebut. Nah, kita lanjutkan ke karakteristik limbah berdasarkan sifat kimia. Berdasarkan sifat kimia, sifat bahan kimia yang terdapat dalam air akan menentukan sifat air baik dalam tingkat keracunan maupun bahaya yang ditimbulkan. Semakin besar konsentrasi bahan pencemar dalam air, semakin terbatas penggunaan air. Karakteristik kimia terdiri dari anorganik, ada yang organik. Kalau organik di sini bentuknya tadi sama seperti fisika, ada karbohidrat,
minyak, kemudian pestisida, fenol, kemudian kalau anorganik ada alkali, kemudian ada klorida, kemudian ada logam berat, kemudian ada nitrogen, kemudian pH itu adalah keasaman, fosfor, sulfur, dan bahan-bahan beracun. Nah, sumbernya ini tidak jauh berbeda dari karakteristik secara fisika. Kita lanjutkan sifat kimia dari biochemical oxygen demand. Dalam air buangan terdapat zat organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan unsur tambahan yang lain seperti nitrogen, belerang, dan lain-lain yang cenderung menyerap oksigen. Oksigen tersebut dipergunakan untuk menguraikan senyawa organik. Pada akhirnya, kadar oksigen dalam air buangan menjadi keruh dan kemungkinan berbau. Pengukuran terhadap nilai biochemical oxygen demand adalah kebutuhan oksigen yang terlarut dalam air buangan yang dipergunakan untuk menguraikan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme pada kondisi tertentu. Pada umumnya proses penguraian terjadi secara baik yaitu pada temperatur 20 derajat dalam waktu 5 hari. Oleh karena itu satuannya biasanya dinyatakan dalam miligram per liter atau kilogram. Nah, jadi biochemical oxygen demand di sini untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam limbah buangan tersebut. Semakin rendah kadar oksigennya berarti tingkat pencemarannya semakin tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah chemical oxygen demand. Nah, kalau biochemical ini adalah oksigen yang nanti berhubungan dengan mikroorganisme sebagai bantuan pengurai dari limbah tersebut. Nah, kalau chemical oxygen demand di sini bentuk lain untuk mengukur kebutuhan oksigen ini adalah dalam bentuk COD. Pengukuran ini diperlukan untuk mengukur kebutuhan oksigen terhadap zat organik yang sukai dihancurkan secara oksidasi. Oleh karena itu, kebutuhan bantuan pereaksi oksidator yang kuat dalam suasana asam, nilai BOD selalu lebih kecil daripada nilai COD diukur pada senyawa organik yang dapat diuraikan maupun senyawa organik yang tidak dapat teruraikan. Jadi, kalau di COD di sini berkaitan dengan kerja yaitu oksidasi. Oksidasi yang dilakukan oleh zat organik ya, yang baik itu yang bisa nanti menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat diuraikan ataupun yang tidak dapat diuraikan. Baik, kita lanjutkan berikutnya ke pH atau derajat keasaman. Didefinisikan sebagai pH sama dengan log H plus yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan. Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Air buangan yang mempunyai pH tinggi atau rendah menjadikan air steril dan sebagai akibatnya membunuh mikroorganisme air yang diperlukan. Demikian juga makhluk lain, misalkan ikan, tidak dapat hidup. Air yang mempunyai pH rendah membuat air menjadi korosif terhadap bahan.
konstruksi seperti besi, dan sebagainya. Buangan yang bersifat alkalis atau basa bersumber dari buangan yang mengandung bahan anorganik seperti senyawa karbonat, bikarbonat, dan hidroksida. Buangan asam berasal dari bahan kimia yang bersifat asam, misalkan buangan mengandung 582 asam klorida, asam sulfat, dan lain-lain. Nah, jadi pencemar air yang lainnya adalah air terlalu asam. Nah, ini diukur dengan alat namanya pH meter. Kalau air tersebut terlalu asam, maka menjadikan mikroorganisme yang diperlukan, yang digunakan untuk menguraikan barang-barang beracun yang ada di dalam air menjadi mati. Kemudian alkalinitas. Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan senyawa karbonat, bikarbonat, garam, hidroksida, kalium, magnesium, dan natrisium dalam air. Semakin tinggi kesadaran suatu air, semakin sulit air itu membuih. Penggunaan air untuk ketel selalu diupayakan air yang mempunyai kesadaran rendah karena zat tersebut dalam konsentrasi tinggi menimbulkan terjadinya kerak pada dinding dalam ketel maupun pada pipa pendingin. Oleh sebab itu, untuk menurunkan kesadaran air dilakukan pelunakan air. Pengukuran alkalinitas air adalah pengukuran kandungan ion CaCO3, ion Ca, ion Mg, kemudian bikarbonat, karbonat, dan lain-lain. Jadi di sini alkalinitas ini juga bisa meracuni air. Nah, tinggi rendahnya alkalinitas air itu ditentukan oleh senyawa karbonat, bikarbonat, dan garam hidroksida, kalium, magnesium, serta natrium air. Kemudian kandungan besi dan mangan. Besi dan mangan yang teroksida dalam air berwarna kecoklatan dan tidak larut, menyebabkan penggunaan air menjadi terbatas. Kedua macam benda atau bahan ini berasal dari larutan batuan-batuan yang mengandung senyawa Fe dan Mn seperti pyrit, hematit, mangan, dan lain-lain. Dalam limbah industri, besi berasal dari korosi pipa-pipa air atau material logam lain sebagai hasil reaksi elektrokimia yang terjadi pada permukaan. Air yang mengandung padatan larut mempunyai sifat mengantarkan listrik dan ini mempercepat terjadinya korosi. Jadi kalau air yang mengandung pencemaran besi di sini nanti akan berubah warna, agak kecoklatan, dan tidak larut. Nah, di sini ini sifat dari kimia besi dan mangan ini nanti ini apabila berada di dalam air ini mempunyai sifat yang nantinya mengantarkan listrik. Nah, ini malah menambah korosi-korosi yang lain untuk logam-logam yang lain sehingga semakin banyak kandungan-kandungan logam yang berada di air tersebut. Kemudian klorida banyak dijumpai dalam pabrik industri kaustik soda. Bahan ini berasal dari proses elektrolisa, penjernihan garam, dan lain-lain. Klorida merupakan zat terlarut dan tidak menyerap sebagai klor bebas berfungsi disinfektan, tapi dalam bentuk ion yang bersenyawa dengan ion natrium menyebabkan air menjadi asin dan merusak pipa-pipa instalasi. Jadi di satu sisi
Klorida ini di satu sisi ini dibutuhkan sebagai disinfektan. Tetapi dalam kondisi yang terlalu banyak, yang tidak sesuai dengan takaran yang ada di dalam air tersebut menjadi terlalu asin sehingga bisa merusak pipa-pipa instalasi yang digunakan dalam instalasi air tersebut. Fosfat. Kandungan fosfat yang tinggi menyebabkan suburnya alga dan organisme lainnya. Fosfat kebanyakan berasal dari bahan pembersih yang mengandung senyawa fosfat. Dalam industri, kegunaan fosfat terdapat pada ketel uap untuk mencegah kesadaran. Maka pada saat penggantian air ketel, buangan ketel ini menjadi sumber fosfat. Pengukuran kandungan fosfat dalam air limbah ini bisa berfungsi. Nah, di sini fosfat kalau nanti terlalu banyak itu bisa menyuburkan alga. Alga yang terlalu banyak nanti menutupi permukaan air sehingga air tersebut itu tidak bisa tembus oleh sinar matahari. Nah, di sini menyebabkan organisme yang seharusnya bisa hidup di dalam air, di situ dia tidak bisa hidup dengan baik sehingga dia tidak bisa menguraikan zat-zat yang harusnya bisa diuraikan. Berikutnya adalah nitrogen. Nitrogen dalam air limbah pada umumnya terdapat dalam bentuk organik dan oleh bakteri berubah menjadi amonia. Jadi nitrogen itu nanti oleh bakteri akan dirubah menjadi amonia. Dalam kondisi aerobik dan dalam waktu tertentu bakteri dapat mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Nitrit dapat digunakan oleh alga dan tumbuhan-tumbuhan lain untuk membentuk protein tanaman dan oleh hewan untuk membentuk protein hewan. Perusahaan protein tanaman dan hewan oleh bakteri menghasilkan amonia. Nitrit menunjukkan jumlah zat nitrogen yang teroksidasi. Nitrit merupakan hasil reaksi yang menjadi amonia atau dioksidasi menjadi nitrit. Kehadiran nitrogen ini sering sekali dijumpai sebagai nitrogen nitrit. Nah, jadi di satu sisi nitrogen ini nanti dibutuhkan oleh hewan dan bakteri itu untuk pembentukan protein-protein yang ada di dalam tubuh mereka. Tetapi ketika terlalu banyak, nah nitrogen ini oleh bakteri ini bisa dirubah menjadi amonia sehingga air tersebut menjadi bau. Berikutnya adalah sulfur. Sulfat dalam jumlah besar akan menaikkan keasaman air. Ion sulfat dapat terjadi secara proses alamiah. Sulfur dioksida dibutuhkan pada sintesa. Pada industri kaustik soda, ion sulfat terdapat sewaktu pemurnian garam. Ion sulfat oleh bakteri direduksi menjadi sulfida pada kondisi anaerob dan selanjutnya sulfida diubah menjadi hidrogen sulfida. Dalam suasana aerob, hidrogen sulfida teroksidasi secara bakteriologis menjadi sulfat dalam bentuk H2S bersifat racun dan berbau busuk. Pada proses digester lumpur, gas H2S yang bercampur dengan metan CH4 dan CO2 akan bersifat korosif. H2S akan menghitamkan air dan lumpur yang bila terikat dengan senyawa besi membentuk Fe2S dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ini kalau ini direaksikan, maka sulfat ini kalau nanti bertemu dengan kayak besi, kemudian bertemu dengan CH4 dan CO2, ini akan bereaksi seperti ini. Nah, ini reaksi yang timbul ini nanti sangat berbahaya
apabila kandungan ini terdapat berada di air. Karena air tersebut menjadi terlalu asam. Nah, ini bisa meracuni apabila diminum oleh makhluk hidup. Logam berat dan beracun. Logam berat pada umumnya seperti tembaga, perak, seng, kemudian kadmium, kemudian air raksa, timah, kromium, besi, dan nikel. Metal lain yang juga termasuk metal berat adalah arsen, selenium, kobalt, mangan, dan aluminium. Kadmium ditemukan dalam buangan industri tekstil, elektroplating, pabrik kimia. Kromium dijumpai dalam dua bentuk yaitu krom valensi 6 dan krom valensi 3. Krom valensi 6 ditemukan pada buangan pabrik aluminium dan cat. Sedangkan krom trivalen ditemukan pada pabrik tekstil, industri gelas, dan keramik. Plumbum terdapat dalam buangan pabrik baterai, pencelupan dot cat. Logam ini dalam konsentrasi tertentu membahayakan bagi manusia. Ini logam-logam berat yang kita itu tidak menyadarinya bisa larut di dalam air. Kemudian fenol. Istilah fenol dalam air limbah tidak hanya terbatas pada fenol C6H5OH, tapi bermacam-macam campuran organik yang terdiri dari satu atau lebih gugusan hidroksid. Fenol yang dengan konsentrasi 0,005 liter dalam air minum menciptakan rasa atau bau apabila bereaksi dengan klor membentuk klorofenol. Sumber fenol terdapat pada industri pengolahan minyak, batu bara, pabrik kimia, pabrik resin, pabrik kertas, dan tekstil. Berikutnya lemak dan minyak. Lemak dan minyak ditemukan mengapung di atas permukaan air meskipun sebagian terdapat di bawah permukaan air. Lemak dan minyak merupakan senyawa ester dari turunan alkohol yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen. Lemak sukar diuraikan bakteri tapi dapat dihidrolisa oleh alkali sehingga membentuk senyawa sabun yang mudah larut. Minyak pelumas yang berasal dari minyak bumi dipakai dalam pabrik dan terbawa air cucian ketika dibersihkan. Sebagai alat pencuci, sering pula digunakan minyak pelarut. Adanya minyak dan lemak di atas permukaan air merintangi proses biologi dalam air sehingga tidak dapat terjadi fotosintesa. Jadi lemak dan minyak ini seringkali larut di air, baik itu air cucian, rumah tangga, dan sebagainya. Nah, ini dia mengurangi masuknya sinar matahari sehingga sulit untuk terjadinya fotosintesa dari tanaman-tanaman yang hidup berada di air yang nantinya tanaman itu bisa mengikat O2 sehingga bisa menjernihkan air. Zat warna dan surfaktan. Timbulnya dalam air buangan adalah karena adanya senyawa organik yang larut dalam air. Zat aktif permukaan ini, surfaktan, sangat sukar terurai oleh aktivitas mikroorganisme. Demikian juga zat warna yang merupakan senyawa aromatik sukar terurai. Di antara zat warna ini ada yang mengandung logam berat seperti krom atau tembaga. Sekian dulu pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.